Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Ibu Reni. Ibu Reni ini selaku CGP mempunyai tugas membuat aksi nyata ya Bapak Ibu, di mana tugas ini adalah memberikan ilmunya, menyebarkan ilmunya, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang hendaknya dilakukan di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Kandang dengan nilai-nilai universalnya seperti apa, ya nilai-nilai keyakinan kelasnya seperti apa nanti akan dijelaskan sama Ibu Reni. Termasuk di dalamnya bagaimana memecahkan masalah jika ada siswa yang punya masalah tentang kedisiplinan di sekolah, disiplin positif ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini Bu Reni akan menjelaskan mulai dari awal ya sampai nanti kepada segitiga restitusi. Waktu dan tempat, maka Ibu Reni kita silakan. Baik, terima kasih Pak Eka. Bapak Ibu mohon izin saya berdiri ya Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya Pak Bu. Puji syukur pada Ilahi Rabbi bahwa hari ini kita bisa berkumpul kembali pada acara diseminasi terkait budaya positif. Salam serta salam mari kita curahkan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya beliau sampai kepada kita hingga akhir zaman. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua bahwa sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini. Santai aja ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak gitu, bahwa saya harus mendiseminasi terkait materi budaya positif. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, di mana materinya terkait budaya positif. Langsung saja ya Bapak Ibu, sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya Pak Bu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nggak Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju nggak Pak Bu? Setuju nggak? Setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Itu yang setuju. Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju nggak Pak Bu? Setuju ya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju nggak Pak Bu? Setuju. Oke. Untuk jawaban lebih tepatnya nanti kita akan bisa jawab bersama-sama setelah materi ini ya Pak Bu. Apakah yang jawaban pertama, kedua sampai keempat itu sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan atau belum? Seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa diseminasi kita hari ini terkait positive mindset atau budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita, di sekolah tercinta SMA Negeri 1 Kandang, di mana konsep-konsep intinya itu menciptakan budaya positif dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiganya keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang berikutnya posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di antara tahap
tahapan-tahapan berikut, coba yang menurut Bapak Ibu asing di telinga itu tahapannya keberapa Bapak Ibu? Yang terakhir ya, segitiga restitusi ini mungkin sangat asing di telinga, padahal sebenarnya mungkin sudah kita terapkan sehari-hari gitu. Akan tetapi karena belum tahu teorinya saja, jadi kita tidak mengenal apa itu segitiga restitusi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada sedikit permainan Pak Bu. Saya akan bagikan sedikit kertas gitu, di mana kertas ini menjadi suatu barang yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Oh, maaf saya baginya satu-satu karena yang lainnya nanti ada tugas lagi. Yang satunya instruksinya begini Bapak Ibu, ada di slide ya. Yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Ibu sama Bapak tentukan siapa yang menjadi A, barangkali yang memegang kertas ya yang menjadi A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas yang B itu rekan-rekannya yang tidak memegang kertas atau barang berharganya itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Karena yang ada di genggaman tangan Anda itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, mangga silakan Bapak dan Ibu memulai permainan ini. Mohon maaf, Anda dipersilakan. Satu aja. Dikepal, dilepas-lepas sebagai barang yang menurut Bapak Ibu itu barang yang sangat berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali. Ya, satu aja. Ya, terserah caranya bagaimana mempertahankan barang tersebut, boleh berbagai cara. Intinya jangan sampai benda tersebut jatuh ke tangan temannya yang merebut seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Ibu, apa yang Ibu rasakan untuk yang A deh, yang A. Tadi gimana Bu? Barangnya merebut nggak Bu? Enggak ya. Itu gimana cara Ibu biar nggak merebut? Kenapa bisa Ibu sampai mempertahankan barang tersebut? Ya intinya barang itu sangat berarti ya. Ketika sangat berarti berarti sangat istimewa. Jadi harus kita perjuangkan gimana caranya tidak lepas dari genggaman. Baik, terima kasih. Sedangkan yang B-nya, Ibu tadi dengan cara apa membujuknya? Walaupun memang tidak kerebut ya barangnya. Ibu Riris, silakan. Saya udah benar-benar membujuk Ibu Karina untuk membuka genggaman tangannya itu sebenarnya Bu. Ya dengan beberapa cara, dengan Ibu diganti aja ya dengan barang lain gitu, dengan jam tangan atau mineral atau dengan HP sekalipun, tetap aja nggak bisa dibuka Ibu. Luar biasa, bukan Ibu Bapak, luar biasa. Alhamdulillah barangnya tidak sampai terebut ya Bu ya. Itu artinya yang mengontrol siapa Bu? Biar si barang tersebut tidak terebut sama temannya. Siapa yang mengontrol Bu? Diri kita sendiri ya Bu. Artinya
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi terhadap permainannya. Saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Ilusi ya Kak Bu ya. Seharusnya siapa yang mengontrol? Diri sendiri, mereka sendiri, siswa sendiri itu yang mengontrol ya, bukan kita sebagai gurunya. Jadi yang mengontrol mereka sebagai murid adalah yang mereka sendiri, bukan kita. Anggapan bahwa guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Itu menurut William Glasser. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kenapa semua penguatan positif ini ilusi bermanfaatnya? Kenapa? Karena salah satunya barangkali kita menganggap dengan penghargaan, ya kan, penghargaan itu bisa mengefektifkan anak untuk meningkatkan prestasi misalnya. Padahal sekalipun dengan penghargaan sebenarnya itu salah Bu, itu hanya ilusi gitu, hanya pemikiran kita bahwa semua penguatan positif ini efektif, termasuk memberikan sebuah penghargaan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi. Kritik itu dapat menguatkan karakter, hanya pemikiran kita saja, hanya ilusi kita saja. Padahal sesungguhnya tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seharusnya bisa nggak memaksa orang dewasa? Enggak ya. Nah itu karena hanya pemikiran kita saja. Maka di sini dikatakan sebagai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada perbedaannya Pak Bu. Jadi yang bagian pertama itu ada stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Yang pertama bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ini yang sesungguhnya teori kontrol sesungguhnya ini yang di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu. Jadi yang benarnya itu teori kontrol yang ada di sebelah kanan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain harusnya tentang dunia itu pastinya berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal tidak semua perilaku buruk itu suatu kesalahan. Pasti setiap perilaku itu memiliki tujuan. Begitupun perilaku yang buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal, atau padahal di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikirnya kita selalu kadang berpikir menang kalah, padahal itu salah. Sesuai dengan teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, win-win solution gitu. Ini teori kontrol dari William Glasser. Terkait disiplin positif, Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini adalah definisi dari disiplin positif. Kita sering banget ya kadang mengancam anak gitu, kemudian menyogok gitu, merayu. Nah itu bukan merupakan suatu disiplin positif. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya merujuk pada suatu nilai yang pada saat ini ditanamkan oleh kurikulum yang lagi berjalan ya Kak Bu. Itu kurikulum Merdeka. Bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita menginginkan atau menciptakan atau
Ini adalah nilai-nilai universal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3 Pak Bu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, biasanya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya dari kita saja Pak Bu, pagi-pagi mau absen, tujuannya apa guru-guru K-pop tuh Pak Bu? Guru-guru K-pop tuh mau apa deh Pak Fajar? Menghindari apa Pak? Menghindari dari hukuman. Nah itu salah satu yang biasanya kita menjadikan sebuah motivasi pada diri kita sendiri ya, apalagi sama siswa gitu. Dari kita aja seperti itu, bahwa kita pagi-pagi datang K-pop hanya untuk menghindari hukuman. Padahal seharusnya gitu nggak Pak Bu? Tidak ya, seharusnya tidak seperti itu. Harus berarah atau harus dari intrinsik, motivasi intrinsik diri sendiri, bahwa saya datang ke sini pagi-pagi jam 7 bahkan kurang, itu memang harus suatu kewajiban. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Begitu juga siswa, itu biasanya ada pada poin 1 dan 2. Selain dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga biasanya siswa ini rajin atau motivasinya itu ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu motivasi siswa itu biasanya di nomor 1 dan 2. Padahal seharusnya harus menghargai diri sendiri. Yang berikutnya, ini terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini banyak sekali Pak Bu perbedaannya gitu. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Nanti saya akan simpulkan bahwa kesimpulan yang tadi yang sebanyak ini Pak Bu, misalnya ini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau pada konsekuensi itu sesuatunya memang harus terjadi. Tetapi kalau pada restitusi itu menjadi sebuah pilihan gitu. Maka yang banyak ini saya rangkumkan, intinya begini Bapak Ibu, bahwa berdasarkan banyak di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman, bahwa hukuman ini bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya, ketika kita melihat siswa memakai sepatu putih, harusnya sepatunya hitam. Kadang kita tidak sadar langsung buka sepatunya gitu. Ya Pak Bu, buka sepatunya, sepatunya sini, bawa sini. Nah itu adalah sebuah hukuman, sebuah hukuman yang kadang bersifatnya satu arah dari guru saja, tidak terencana, spontan gitu. Ini merupakan hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi, bersifat terencana, sudah disepakati, kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Misalnya kita membuat kesepakatan kelas, kalau misalnya tidak tiket didenda 5.000 rupiah misalnya. Nah ini kan konsekuensi, menurut kita itu bagus, padahal ada cara yang lebih bagus lagi gitu, yang dimana yang dikatakan restitusi. Bahwa restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini seharusnya metode yang kita terapkan dalam lingkungan kita di sekolah. Nah apa itu restitusi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah tadi contoh dari hukuman atau konsekuensi ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, poin pertama ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman, yang pertama ini hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, karena mengelilingi lapangan basket 2 kali, maka ini hukuman karena dia terlambat hadir di sekolah. Kemudian memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi?
sudah lebih, nah 10.000 banget berarti ya Bu. Artinya nanti anak itu cenderung motivasinya itu karena penghargaan, karena kejus gitu. Nah itu juga salah. Berikutnya, kenapa penghargaan ini sebuah sama dengan hukuman? Ya, karena tidak efektif Bapak Ibu. Sifatnya harus terus menerus gitu. Kalau misalnya pengen terus baik anaknya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jelas, misalnya kita memberi hadiah pada yang juara 1, sedangkan yang juara 2, 3-nya tidak diberi hadiah, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah itu merusak hubungan juga. Kemudian mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan motivasi dari dalam intrinsiknya ini nanti berubah seperti itu. Ini sebutan dari hukum oleh penghargaan. Kemudian mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih Pak Bu bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Ibu Dewi sebenarnya iya Ibu katakan gimana, apa bedanya Bu keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bu? Ya bedanya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan siswa. Iya betul sekali ya Bu ya, bahwa kalau kesepakatan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak antara guru dan siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas itu bersifat mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, sudah satu arah, sudah ditentukan oleh sekolah atau ditentukan oleh gurunya itu sendiri. Nah ini bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa ya Pak Bu? Ya, gimana Bu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Pak Bu? Kenapa harus punya peraturan seperti itu? Nah, barangkali nanti boleh dijawabnya setelah materi ini selesai, biar nanti lebih terarah ya Pak Bu. Yang kedua, yang berikutnya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Tadi sudah kita bahas, yang dijawab betul oleh Ibu Fatana. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Ini bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu barangkali mau menerapkannya di kelas atau di sekolah, prosedur yang benar dalam pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu, yang pertama mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Biasanya kita bagi stick note atau apa gitu ya, atau pakai Padlet. Kalau dalam IT, dalam teknologinya kita pakai aplikasi Padlet untuk mereka mencurahkan pendapatnya. Kemudian kita sepakati bareng-bareng. Kemudian mencatat semua masukan. Itu tahapan berikutnya. Yang berikutnya ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat yang jangan membuang sampah sembarangan ini bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksud dari poin yang ketiga. Tidak tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Berikutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Barulah keyakinan kelas tersebut ditempel di dinding kelas. Jadi setelah keyakinan kelasnya disepakati, kita bisa menandatanganinya bareng-bareng. Kalau siswanya tidak bisa tanda tangan, tak jempol baik aku. Yang penting anak sepakatan. Nah, itu prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Bahwa kita ini punya posisi kontrol, di antaranya 5 ini Pak Bu. Yang pertama, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, atau bisa sebagai teman,
pemantau, ataupun manajer. Nah, apa itu perbedaan ketika kita menjadi penghukum, ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah, atau ketika kita menjadi teman dan seterusnya? Kita akan melihat tayangan videonya berikut ini. Kalau ada sedikit video, kita mau bareng-bareng dulu. Iya bu, habis untuk saya lupa mengangkat saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Apa sih? Iya bu, saya memang terlambat tidur tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Itu adalah contoh dari ketika kita menjadikan sebagai teman untuk siswa, Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak video ketika kita menjadi seorang manajer, kemudian ketika kita menjadi seorang penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah dan seterusnya. Boleh nanti saya kirim filenya ketika setelah acara ini selesai. Jadi sebenarnya tadi ada banyak video ya Bapak Ibu. Ketika kita menjadi posisi sebagai penghukum bagi siswa, itu ada dampaknya. Yang pertama, dampaknya anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu gitu. Karena biasanya dalam penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk gitu. Kayak tadi saya contohkan, langsung satu arah pada anaknya. Kenapa sepatunya putih sini sepatunya? Kemudian dengan suara yang sedikit keras barangkali, nah itu adalah penghukum. Kemudian keliling lapangan 10 kali misalnya, nah itu dampaknya akan menjadi pendendam si anak tersebut, Pak Bu. Kemudian ketika kita memposisikan si anak jadi merasa bersalah, contohnya kamu bikin ibu misalnya jadi mempertanggungjawabkan kepala sekolah gitu. Artinya oh iya ya, anak berpikirnya saya berarti membuat ibu jadi dimarahi kepala sekolah misalnya. Itu menjadi posisi merasa bersalah. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Ketika menjadikan sebagai teman, dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang. Jadi bergantungnya pada orang yang menjadikan dia temannya saja gitu. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Ini dampak dari ketiga posisi. Yang kedua sebagai pemantau dan manajer. Ketika kita menjadi pemantau, dampaknya itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Sedangkan ketika kita memposisikan sebagai manajer, itu dampaknya mulai mandiri. Mereka membacakan masalahnya sendiri. Jadi seharusnya dari 5 kontrol ini kita harus memposisikan sebagai manajer, di mana anak tersebut harus bisa membacakan masalahnya sendiri. Kita hanya menuntunnya saja. Misalnya kenapa nak terlambat? Kata siswa misalnya saya terlambat karena membantu orang tua terlebih dahulu. Maka kenapa seharusnya kamu gimana agar tidak terlambat lagi? Misalnya saya bangun lebih pagi lagi agar membantu orang tuanya lebih pagi lagi. Jadi kita hanya menuntut saja Pak. Itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Maksud dari kebutuhan dasar manusia itu begini, biasanya anak itu nakal cenderung karena suatu hal, termasuk salah satunya 5 ini. Misal mereka itu di sekolah itu kadang suka ngebully temennya gitu. Itu karena ada alasan tertentu. Salah satunya bisa karena dia untuk
bertahan hidup gitu agar diakui oleh teman-temannya, bisa juga karena kurang kasih sayang dari orang tuanya di rumah, bisa juga karena dia ingin menjadi penguasa di kelas tersebut, atau ingin mencari kebebasan gitu, atau juga ingin mencari kesenangan. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini yang menjadi alasan kenapa anak tersebut kadang berbuat sebuah kesalahan. Nah, selanjutnya ini contoh ketika ada anak yang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kejar-kejaran di dalam kelas katanya seru. Nah, itu merupakan suatu kesenangan atau apa Bu? Kebutuhan dasar yang apa? Nomor 1 ini, si anak tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang ingin menguasai kelas kah, ingin senang kah, atau ingin yang mana Bu? Yang nomor 1 ini, aku senang, berarti ingin senang ya, ingin kesenangan gitu. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti ini dasarnya adalah rasa kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku, nah berarti dia penguasa gitu. Yang keempat, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas, berarti dia ingin mencari suatu kebebasan. Nah, itu ada dasarnya. Jadi mereka semua ketika melakukan sebuah kesalahan pasti memiliki dasar masing-masing. Maka untuk menemukan dasar tersebut kita harus memahami apa itu segitiga restitusi. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu, bahwa segitiga restitusi itu yang pertama, bagaimana kita memvalidasi kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka berbuat kesalahan itu apa sih gitu, validasinya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya apa gitu. Misalnya saya datang yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Maaf Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu. Jadi kita itu harus menstabilkan identitas mereka ketika mereka membuat kesalahan. Contoh, mereka datang terlambat, kita harus menstabilkan identitas mereka dulu dengan cara misalnya, nggak apa-apa, setiap orang berhak bersalah, pasti punya salah gitu. Nah, itu bagian dari menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, misalnya tidak apa-apa nak, semua orang sama kadang melakukan itu, misalnya itu bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua baru memvalidasi kebutuhan. Kita tanyakan, kenapa kok kamu datang terlambat? Nah, bagian dari saya menanyakan kenapa kamu datang terlambat itu adalah kita lagi memvalidasi kebutuhannya. Sebenarnya dia lagi punya kebutuhan apa sih, kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi. Makanya menanyakan, kenapa kamu kok bisa datang terlambat gitu. Baru ketika ada validasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu datang terlambat, kira-kira ada nilai kebajikan yang dilanggar enggak? Ada nilai keyakinan yang dilanggar enggak misalnya? Kalau keyakinan apa? Keyakinan bentuknya disiplin misalnya, atau tanggung jawab sebagai siswa untuk datang tepat waktu. Nah, itu bagian menanyakan keyakinan. Nah, akan lebih jelas contohnya seperti ini Bapak Ibu, contoh dari videonya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu
yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini Bapak Ibu salah satu contoh restitusi, metode restitusi. Nah, jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan mereka yang salah, kemudian yang ketiganya adalah menanyakan. Ini yang ketiganya adalah menanyakan keyakinannya. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sedikit lagi. Baik, ternyata alhamdulillah sudah selesai ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan bisa diterapkan di sekolah kita tercinta ini, karena dengan berkolaborasi kita ya Bapak Ibu menjadi tujuannya akan lebih cepat tercapai gitu. Bagaimana kita memimpikan sekolah kita ingin menjadi seperti apa, murid-murid kita ingin jadi seperti apa, kita harus bareng-bareng punya visi-misi yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa bergerak dan menggerakkan, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang guru yang dirindukan, tidak ditinggalkan, bahkan tidak ditanggalkan. Terima kasih Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan. Terima kasih Bu Reni, luar biasa sekali yang menjelaskan tentang disiplin positif. Bapak Ibu, sekedar penguatan, materi yang kita lakukan sebenarnya ini adalah bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah ya Bu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas gitu ya. Jadi kita akan menggunakan sebenarnya keyakinan kelas harusnya, bukan peraturan kelas. Di sini juga Bu Reni membahas tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk 5 posisi kontrol kita akan menggunakan posisi manajer ya. Manajer itu bagaimana kita mengelola suatu masalah yang didapat dari siswa, dan bagaimana caranya siswa itu memecahkan masalahnya sendiri, sehingga akan muncul nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang ditanamkan secara motivasi intrinsik ya. Jadi adanya motivasi intrinsik yang didapat oleh siswa itu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu intinya ya Bu ya. Maka Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau unek-unek atau apa masalah materi ini, silahkan. Ibu Karina, mangga. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu Reni atas materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi itu tentang peraturan dengan
restitusi ya. Nah, jadi sebenarnya peraturan itu bagaimana cara menerapkannya biar kita tuh di sekolah tuh bisa menggunakan restitusi. Kan sekarang itu adanya peraturan tuh. Nah, gimana caranya biar peraturan itu bisa dikemas menjadi restitusi? Itu saja, terima kasih. Ya. Jadi kan maksudnya kita itu punya peraturan di sekolah ya Bu ya. Nah, kadang-kadang peraturan itu kadang-kadang sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan restitusi yang nanti kita dapatkan gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya agar restitusi itu juga sejalan dengan peraturan yang ada di sekolah gitu. Nah, bagaimana menerapkannya itu Bu? Terima kasih sebelumnya Bu Karina sudah menanyakan dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Betul ya Bu ya, selama ini memang kita ada peraturan gitu, tapi bukan berarti kita harus menghilangkan peraturan Bapak Ibu. Jadi peraturan memang tetap ada yang dipasang di masing-masing kelas ya Bapak Ibu. Akan tetapi untuk metode restitusi itu sendiri diterapkan jika siswa tersebut membuat sebuah kesalahan. Jadi untuk mengembalikan siswa ke kodratnya masing-masing gitu, ke dalam karakter mereka yang sesungguhnya yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang harusnya tadi tertuang di dalam Pemujaan Pancasila, kita menggunakan metode restitusi itu. Jadi metodenya untuk mengembalikan potensi mereka yang sebenarnya potensi setiap siswa itu kan baik ya Pak Bu. Kita hanya menuntutnya saja. Intinya bagaimana kita menuntut saja, jangan menuntut seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bu Karina. Barangkali kurang pas. Terima kasih. Tadi Ibu Rini mengatakan bahwa yang namanya restitusi itu adalah sesuatu masalah yang terjadi pelanggaran terhadap anak itu Bapak Ibu. Nah, pelanggaran yang terjadi itu karena apa? Karena dia tidak melaksanakan peraturan gitu. Jadi bukan bertentangan ya sebenarnya, karena peraturan itu ada dulu. Ketika anak melakukan kesalahan peraturan, maka dia akan disegitiga restitusi oleh guru gitu, untuk kembali kepada aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tidak ada perbedaan atau pertentangan, tapi itu untuk mengembalikan kembali kepada peraturan yang sudah disepakati bersama, karena memang punya keyakinan nilai-nilai positif untuk mendisiplinkan anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masih ada lagi? Ya, boleh. Terima kasih Ibu Reni atas materinya. Mungkin kalau bicara segitiga restitusi ini kan bicara kasus, artinya kan apa yang tadi disampaikan Bu Karina ini maksudnya distrukturalkan atau dinormatifkan gitu. Sedangkan segitiga restitusi ini kan tidak seperti itu Bu, maksudnya. Artinya ketika ada permasalahan kemudian ada pemecahan. Karena di situ ada ada satu komunikasi dengan dua orang gitu kan. Nah, pertanyaannya Bu mungkin dari saya, ketika si A ini melakukan kesalahan, kemudian kita menggunakan teori restitusi ini ya, kita menggunakan restitusi ini dan tidak berjalan, tidak sesuai apa yang kita inginkan. Artinya kan kita tidak menemukan contoh memvalidasi katanya, kemudian mengidentifikasi anak ini malah diam, nggak jawab apa-apa. Saya tanyain malah diam, nggak ada feedback dari kita. Akhirnya kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, maksudnya apa yang kita lakukan ketika menemui hal-hal yang demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bagus sekali pertanyaannya. Barangkali kita tidak bisa memaksa anak untuk menjawab langsung pada saat itu ya Bapak. Jadi kita bisa menunggunya sampai dia mau bercerita gitu, barangkali di lain waktu gitu, sambil kitanya mencari informasi Pak. Barangkali mencari informasi dari rekan sejawatnya, barangkali kemudian mencari informasi dari keluarganya dan sebagainya, kemudian mencari waktu lagi untuk memanggil anak tersebut kembali, mencoba lagi gitu, barangkali sudah bisa ditanyakan dan mau menjawab dari apa yang kita tanyakan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu ya, karena waktunya ini sudah terlewat ini juga gitu, maka Bapak Ibu untuk menutup. Ya, terima kasih Bapak Ibu, karena memang waktu juga terbatas.
Terima kasih juga atas partisipasinya, atas kehadirannya. Ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan diamalkan secara baik ya, secara benar Ibu ya. Kami selaku moderator Kami Nano dengan guru ini selaku penyaji mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata dengan mengucapkan alhamdulillah kita tutup kegiatan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harus maju. Posisi yang ada lemnya di belakang ya, karena untuk ditempelkan di depan. Oke, Bu. Silakan dituliskan dulu.
Iya. Jangan dibet-betan. Sudah semuanya ya? Sudah, Bu. Udah kakak. Udah kakak. Jus. Kira. Mengajar gitu. Oke, terima kasih. Semuanya sudah menempelkan? Ibu minta 5 orang atau gantian dulu deh, 1 orang dulu memaparkan apa yang sudah tadi ditulis. Cung, siapa yang mau? Aku, Bu. Boleh. Yana, silakan Mbak. Saling menghargai, Bu. Saling menghargai. Oke, terima kasih Lukiana. Yang pertama yang diimpikan oleh Lukiana adalah saling menghargai. Ada lagi? Boleh, siapa dulu? Putri. Masuk kelas 15 menit setelah bel. Masuk kelas 15 menit setelah bel masuk gitu ya, atau bel ganti pelajaran. Oke, terima kasih Putri. Ada lagi? Membuat tugas tepat waktu. Membuat tugas tepat waktu. Baik sekali, terima kasih. Kemudian ada lagi? Ya, tanya. HP di silent dan dimasukkan ke tas ibu saat belajar. HP di silent dan dimasukkan ke tas saat belajar. Luar biasa. Harus fokus ya. Terima kasih tanya. Yang lain ada lagi? Saling bekerja sama. Ya, hebat, luar biasa semua. Pasti semua memimpikan impiannya masing-masing ya. Nah, dari impian-impian ini nanti kita sepakati bareng-bareng nih. Kira-kira mana yang perlu disepakati, mana yang tidak disepakati. Boleh ada yang tidak disepakati, boleh. Yang penting nanti bareng-bareng menyepakatinya ya. Ada 1 orang yang membacakan barangkali, membantu ibu di depan. Silakan 1 orang. Akbar boleh untuk ketua kelasnya atau Rizkynya? Ya betul. Akbar silakan. Mulai dari sana dulu Mbak, bisa dibaca, kemudian tawarkan ke teman-temannya sepakat atau tidak seperti itu. Sebentar Mbak, Notaris tolong ditulis dulu ya. Yang disepakati ditulis dulu. Notaris mana? Ya, tolong nanti tulis dulu yang disepakatinya. Silakan Akbar. Ada di sini Mas, di sini Mas. Harusnya hadapnya ke sana. Hadapnya ke sana. Ya. Ya dibaca dulu. Pertama. Dingin tapi tidak kejam. Gimana? Dingin tapi tidak kejam. Dingin. Tidak kejam. Dingin tapi tidak kejam. Perlu ini sepakat nggak? Tidak. Yang tidak dicabut, yang tidak. Yang tidak perlu disepakati dicabut saja. Oke. Terus. Kelas yang bersih. Sepakat? Membuat tugas tepat waktu, sepakat?
Boleh menggunakan HP dalam belajar. Semangat nggak? Atau ada kata-kata yang mau ditambahkan? Boleh. Oh, kecuali diperintah. Boleh. Nanti ditambahkan kata-katanya ya. Baik, terus. Kelas nyaman, banyakin kipasnya atau minimal AC. Banyakin kipasnya sekarangnya. Boleh, nanti kontaknya Pak Bukan beli kipas. Arianto dilarang bermain HP saat jam pelajaran. Dilarang main HP saat jam pelajaran, sepakat? Terus apa hujan harus ada wifi sama kipasnya. Harus ada wifi dengan kipasnya 4. Semangatnya? Berapa tiga? Kelas bersih ada kipasnya minimal AC. Denis Samantha. Kelasnya bersih dan semangat ya? Lanjut. Ian ingin mempunyai kelas yang bersih dan damai. Bersih lagi, sepakat ya? Sepakat. Yang lain? Aku maunya ada kipasnya aja. Ada kipas tadi sudah sepakat ya? Sepakat. Yang lain? Mengajarnya serius tapi santai. Mengajarnya serius tapi santai, ya kan? Sepakat. Nanti setiap guru yang masuk mengajar kalian harus diingatkan, ibu, bapak harus serius tapi santai. Sepakat mengingatkan? Sepakat. Mempunyai ruang yang bagus. Mempunyai ruang yang bagus, ruang kelas maksudnya? Iya. Sepakat. Lanjut. Mempunyai kelas yang bersih, nyaman dan kompak. Bersih, nyaman, dan kompak, sepakat ya? Sepakat. Lanjut. Kelasnya rapi, bersih, nyaman, adem. Nyaman, adem, bersih. Ya, sepakat ya? Sepakat. Kelas yang bersih, kompak dan solidaritas. Solidaritas, kompak, dan bersih, sepakat? Sepakat. Dingin tapi tidak kejam. Dingin tapi tidak kejam. Dingin, Tidak kejam. dingin tapi tidak kejam. Perlu ini sepakat nggak? Tidak. Yang tidak dicabut, yang tidak. Yang tidak perlu disepakati dicabut saja. Oke. Terus. Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Sepakat? Sepakat. Terus. Terus Iran membuat tepat waktu. Membuat tugas tepat waktu, sepakat? Mimpi menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat, sepakat? Seperti Kanaya masuk kelas 15 menit setelah bel. Masuk kelas 15 menit setelah bel, sepakat? Kelas yang adem terminas. Kelas yang adem, sepakat? Saling menghargai dan kompak poni. Saling menghargai dan kompak, sepakat? Kelas yang bersih supaya belajar dengan nyaman dan damai. Kelas yang bersih supaya nyaman dan damai, sepakat ya? Piana lupa kelas tidak ribut adem. Kelas tidak ribut dan adem, sepakat? Boleh menggunakan HP dalam belajar. Boleh menggunakan HP dalam belajar. Sepakat nggak? Atau ada kata-kata yang mau ditambahkan? Boleh. Oh, kecuali diperintah. Boleh. Nanti ditambahkan kata-katanya ya. Baik, terus. Kelas nyaman, banyakin kipasnya atau minimal AC. Banyakin kipasnya sekarangnya. Boleh, nanti kontaknya Pak Bukan beli kipas. Arianto dilarang bermain HP saat jam pelajaran. Dilarang main HP saat jam pelajaran, sepakat? Terus apa hujan harus ada wifi sama kipasnya. Harus ada wifi dengan kipasnya 4. Semangatnya? Berapa tiga? Kelas bersih ada kipasnya minimal AC. Denis Samantha. Kelasnya bersih dan semangat ya? Lanjut. Ian ingin mempunyai kelas yang bersih dan damai. Bersih lagi, sepakat ya? Sepakat. Yang lain?
Aku maunya ada kipasnya aja. Ada kipas, tadi sudah sepakat ya. Sepakat. Yang lain. Mengajarnya serius tapi santai. Mengajarnya serius tapi santai, ya kan? Tapi nanti setiap guru yang masuk mengajar kalian harus diingatkan, ibu, bapak harus serius tapi santai. Sepakat mengingatkan? Sepakat. Mempunyai ruang yang bagus. Mempunyai ruang yang bagus, ruang kelas maksudnya? Ya. Sepakat. Lanjut. Mempunyai kelas yang bersih, nyaman dan kompak. Bersih, nyaman dan kompak, sepakat ya? Sepakat. Lanjut. Kelasnya rapi, bersih, nyaman, adem. Nyaman, adem, bersih. Ya, sepakat ya? Sepakat. Kelas yang bersih, kompak dan solidaritas. Solidaritas, kompak dan bersih, sepakat? Sepakat. Damai dan nyaman. Damai dan nyaman, sepakat? Sepakat. Ketika belajar, HP di silent dan dimasukkan ke dalam tas. HP di silent dimasukkan ke dalam tas, sepakat ya? Sepakat. Saling menghargai. Saling menghargai, sepakat? Sepakat. Memiliki teman yang baik. Memiliki teman yang baik, sepakat? Sepakat. Kelas yang bersih dan kompak. Ya, sudah sepakat ya? Ingin mempunyai kelas yang damai, tentram, dan saling menghargai. Damai, tentram, dan saling menghargai, sepakat? Sepakat. Tidak. Circle, oh iya. Tidak circle, katanya tidak segeng-geng, sepakat nggak? Sepakat sekali ya, karena semua kita itu sama di mata Tuhan. Allah itu sama. Tidak ada circle-circlean, tidak ada geng-gengan. Udah, sepakat ya? Sepakat. Terus Ingin kelas yang kompak. kelas yang kompak, sepakat? Sepakat. Ingin tidak ada persaingan antar teman. Tidak ada persaingan, tidak ada kompetensi. Kalau dalam akademik boleh nggak? Boleh. Tapi persaingan sosial tidak? Boleh. Sepakat? Sepakat. Sudah cukup kan? Berat nggak? Sudah. Oh iya, sama ya. Sudah. Oke, yang sama tidak perlu, nggak apa-apa. Sudah? Udah, Bu, udah selesai. Udah sama ya? Nah, kesepakatan kelas yang ini yang baru saja kita sepakati bareng-bareng, tolong nanti dibuat semenarik mungkin, kita tempelkan di kelas dan ditandatangani semuanya. Paham ya? Sepakat ya? Iya. Habis ini silakan kata-kata yang kalian tulis ini disalin kembali, dibuat semenarik mungkin. Kemudian ditempel di kelas dan disepakati dan ditandatangani bareng. Baik, untuk kesepakatan kelas kita kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi kelas yang diinginkan, yang dicita-citakan, tetap solid, kompak, nyaman, kemudian belajarnya juga aman, nyaman ya, semuanya diperhatikan kita semua. Baik, terima kasih. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait kesepakatan kelas. Tidak ada. Sudah jelas. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu saja ya, karena kita cuma 1 jam pelajaran. Baik, terima kasih. Akhirnya dengan hamdalah bersama-sama. Silakan untuk melanjutkan belajar di mata pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Karlina dari SMA Negeri 1 Kandang Haur tadi telah mengikuti diseminasi dari Bu Reni dengan tema budaya positif. Nah, alhamdulillah materinya sangat luar biasa bagusnya dan semoga kami bisa mempraktekkan apa yang tadi sudah dipelajari. Tadi itu mempelajari tentang segitiga restitusi ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Agustina dari SMA Negeri 1 Kandang Haur. Alhamdulillah tadi saya menyimak penyampaian materi dari Ibu Reni tentang berpikir positif. Alhamdulillah penyampaian materi ini sangat bagus sekali di sini. Sekaligus memberikan kita sebagai guru-guru bagaimana memberikan peluang kepada siswa. Terima kasih kepada Ibu Reni
sangat bermanfaat sekali kepada guru-guru di sini. Maju, semangat untuk Ibu Reni. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiah Nurul Fitriani. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Kandang Haur. Alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Reni tentang disiplin positif, restitusi kayak gitu. Alhamdulillah asik banget penyampaiannya, benar-benar nggak bikin ngantuk sama sekali. Saya puas dengan penjelasan dari Ibu Reni tadi, mantap.